Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali belajar dan tidak terasa kita sudah pada tema 1, pembelajaran subtema 3, pembelajaran yang pertama. Adapun judul besar kita pada hari ini adalah lingkungan dan manfaatnya. Nah, itulah yang akan kita kupas pada minggu ini. Namun sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, baiknya kita menonton video dulu sebentar supaya anak-anak kami terinspirasi dan termotivasi di dalam belajar. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan, sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang, saat ini, hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian, sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Baik anak-anak, kita sudah menonton video singkat tadi tentang motivasi dalam belajar. Nah, ambillah hikmatnya bagi anak-anak kami. Itu tadi tentang mengapa kita harus belajar. Lalu selebihnya sudah kalian tonton, maka mudah-mudahan dengan ini bangkit kembali semangat anak-anak kami untuk belajar, walaupun hanya belajar daring di rumah.
Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita pada hari ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Ya, jadi anak-anak kami dengan belajar hari ini nanti ya memiliki kepercayaan diri dalam menentukan ide pokok di setiap paragraf. Ya, Pak Guru edit dulu, ada sedikit yang salah. Ya, paragraf. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dengan menulis, anak-anak juga dapat mengembangkan ide-ide pokok itu menjadi sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Nah, itulah harapan berikutnya. Tapi nanti kita dulu belajar tentang yang pertama, ya, bagaimana menentukan ide pokok dalam paragraf. Kita dulu buat ini sampai mahir, sampai semua mengerti, lalu kita kembangkan nanti bagaimana menulis ide-ide pokok itu ke dalam bentuk paragraf. Ya, kembali Pak Guru mengingatkan bahwa pada pembelajaran 1, subtema 1 dan subtema 2 itu kita sudah belajar tentang ide-ide pokok. Nah, ini hanya sebagai pengingat saja, ya. Apa yang mau kita dalami dalam menentukan ide pokok ini? Ya, lihat yang poin yang kedua. Seperti yang disampaikan pada subtema sebelumnya, bahwa ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, Pak Guru sudah menebalkan, memberi warna merah dan memiringkan tulisannya. Itu artinya bahwa itulah penekanan yang mau disampaikan dalam menentukan ide pokok, ya. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, ini tolong dicermati, dipahami betul supaya di dalam membuat ide pokok itu anak-anak bisa memahami dengan benar. Nah, sebenarnya apa tujuannya? Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, itu kita menjadi mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, kalau kita tidak mengerti ide pokoknya, maka kita juga tidak mengetahui apa masalah utamanya. Nah, apa yang perlu kita ingat di sana? Ingat bahwa kalimat utama itu terletak di salah satu kalimat pada paragraf. Nah, minggu atau pertemuan yang lalu juga di subtema sebelumnya, itu dikatakan bahwa kalimat utama itu bisa di awal atau disebut deduktif, bisa di akhir disebut induktif, atau bahkan bisa di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir paragraf itu bisa muncul dia, sehingga itu disebut sebagai paragraf kalimat utama campuran. Nah, ingat Pak Guru mengoreksi yang lalu-lalu. Anak-anak kami masih sebagian yang belum tepat ya mencari kalimat utamanya. Nah, sehingga ketika menentukan ide pokok pun dia juga bingung, ya. Nah, ingat kalimat utama itu letaknya ada di 3 tempat tadi, di awal, di akhir, atau dua-duanya. Lalu kalau kita sudah menemukan itu, hal penting yang kita lihat lagi adalah hanya kalimat utama. Nah, kita mau melihat di dalam apa sebenarnya inti yang ada di dalam kalimat utama itu. Nah, inti yang ada di dalam kalimat utama itu, itulah namanya ide pokok. Nah, kadangkala ide pokok itu bisa persis seperti kalimat utama atau bahkan lebih pendek dari kalimat utama. Nah, itu apa maksudnya? Itu tergantung panjang pendeknya kalimat atau tergantung maksud si penulis di dalam membuat kalimat utama di setiap paragraf. Itu kira-kira. Nah, di slide ini ada 4 paragraf, ada sebuah contoh. Ya, Pak Guru bacakan.
Pusat pembuatan gerabah di Dusun Klipoh. Dusun wisata di Klipoh merupakan pusat desa kerajinan pembuat gerabah. Dusun tersebut terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Klipoh berada tidak jauh dari objek wisata Candi Borobudur. Kegiatan dan proses pembuatan gerabah yang diwariskan secara turun-temurun terukir pada salah satu relief Candi Borobudur. Tradisi pembuatan gerabah di Dusun Klipoh diperkirakan telah ada sebelum pembuatan Candi Borobudur. Paragraf kedua. Sejak tahun 2000, Dusun Klipoh mulai dikunjungi wisatawan. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan proses pembuatan dan mencoba sendiri membuat gerabah. Beberapa hotel di sekitar kawasan Candi Borobudur memiliki paket kunjungan ke Dusun Klipoh. Paragraf ketiga. Proses pembuatan gerabah di Lipo masih menggunakan teknik sederhana. Ketika teknik ini berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pembuatan gerabah melalui berbagai proses, antara lain pembentukan gerabah, proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, dan proses pembakaran. Sebanyak 80% penduduk Klipoh berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Paragraf keempat. Berbagai produk gerabah yang dihasilkan di Klipoh antara lain kendil, cobek, blenker, kuali, cuo, dan wajan. Gerabah tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp2.000 hingga Rp3.500. Bahkan baku gerabah berupa tanah liat gerabah mereka beli dari pemilik tanah di dusun. Bahan baku gerabah berupa tanah liat gerabah mereka beli dari pemilik tanah di dusun tetangga yang di Dusun Wadon, Desa Karanganyar. Nah, itu adalah sebuah cerita ya, yang berisi dengan 4 paragraf. Nah, kita mau melihat satu persatu. Ya, coba kita lihat. Nah, ini paragraf 1 ya. Nah, dilihat lagi paragraf 1 itu. Dusun wisata di Klipoh merupakan pusat desa kerajinan pembuatan gerabah. Dusun tersebut terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Klipoh berada tidak jauh dari objek wisata Candi Borobudur. Kegiatan dan proses pembuatan gerabah yang diwariskan secara turun-temurun terukir pada salah satu relief Candi Borobudur. Tradisi pembuatan gerabah di Dusun Klipoh diperkirakan telah ada sebelum pembuatan Candi Borobudur. Nah, ini adalah satu paragraf. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi kalimat utamanya di situ? Nah, coba lihat yang pertama itu. Dusun wisata di Klipoh merupakan pusat kerajinan pembuatan gerabah. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelasan tentang kalimat utama. Nah, ingat tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalimat utama itu mengandung ide pokok, atau kalimat utama itu di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, coba lihat. Kalimat utamanya, dusun wisata di Klipoh merupakan pusat desa kerajinan pembuatan gerabah. Nah, apa ide pokoknya? Nah, di sini hampir 100% ide pokoknya itu persis seperti kalimat utama. Pak Guru hanya menghapus satu kata hubung di situ, hanya di. Dusun wisata Klipoh. Sebenarnya kalau kalimat utama, dusun wisata di Klipoh. Nah, ini nanti tidak usah dipermasalahkan. Bisa anak-anak hapus, bisa tidak. Nah, tapi Pak Guru mau memberikan perubahan sedikit. Tapi ingat, ketika kita mengambil ide pokok itu tidak boleh merubah makna dari kalimat utama yang ada di dalam paragraf ya. Boleh berubah susunan katanya, tapi maknanya tidak boleh berubah. Lihat,
Dusun wisata Klipo merupakan pusat desa kerajinan pembuatan gerabah. Ya, tidak ada yang berubah maknanya di situ. Walaupun Pak Guru sudah menghapus satu kata hubung di situ. Jadi bisa digunakan, bisa tidak. Berikutnya, paragraf kedua. Sejak tahun 2000, Dusun Klipo mulai dikunjungi wisatawan. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan proses pembuatan dan mencoba sendiri membuat gerabah. Beberapa hotel di sekitar kawasan Candi Borobudur memiliki paket kunjungan ke Dusun Klipo. Nah, apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya terletak lagi di awal. Sejak tahun 2000, Dusun Klipo mulai dikunjungi wisatawan. Nah, sama juga seperti yang paragraf sebelumnya, Pak Guru hanya menghapus sedikit, ya, katanya di situ, ya, dan tidak merubah makna, ya. Tahun 2000, Dusun Klipo mulai dikunjungi wisatawan. Nah, itulah ide pokoknya. Bisa juga dipakai sejak tahun atau hanya tahun, karena dengan sejak atau tanpa sejak itu tidak merubah makna daripada ide pokok yang ada dalam kalimat utama. Paragraf ketiga. Proses pembuatan gerabah di Lipo masih menggunakan teknik sederhana. Teknik ini berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Pembuatan gerabah melalui berbagai proses, antara lain pembentukan gerabah, proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, dan proses pembakaran. Sebanyak 80% penduduk Klipo berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Nah, itulah paragraf ketiga. Coba kita cek lagi. Nah, kita temukan dalam paragraf itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Proses pembuatan gerabah di Lipo masih menggunakan teknik sederhana. Nah, bagaimana ide pokoknya? Nah, lihat di situ, Pak Guru mengangkat keseluruhan kalimat utama itu menjadi ide pokok, dan itu benar. Ya, itu benar. Karena Pak Guru merasa bahwa kalimat utama itu sudah seperti ide pokok sendiri dalam paragraf tersebut. Paragraf keempat. Berbagai produk gerabah yang dihasilkan di Klipo antara lain kendil, cobek, blenker, kuali, cuwo, dan wajah. Gerabah-gerabah tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp2.000 hingga Rp3.500. Bahan baku gerabah berupa tanah liat. Gerabah mereka beli dari pemilik tanah di dusun tetangga yang di Dusun Wadon, Desa Karanganyar. Lihat lagi, kita temukan lagi bahwa kalimat utamanya berada di awal kalimat. Berbagai produk gerabah yang dihasilkan di Klipo antara lain kendil, cobek, blanker, kuali, cuwo, dan wajan. Itulah kalimat utamanya. Nah, berbeda dengan paragraf 1, 2, dan 3, ini Pak Guru membuang sebagian banyak kata-kata dalam kalimat utama itu. Mengapa? Karena gerabah itu sudah mengarah penjelasannya kepada kendil, cobek, blanker, dan kuali atau cuwo dan wajan itu. Itu maksudnya, ya. Jadi gerabah di situ sudah mewakili nama-nama dari apa yang tertera di kalimat utama itu. Sehingga Pak Guru mempersingkat kalimat itu sehingga tidak berulang maknanya. Lihat ya, berbagai produk gerabah dihasilkan di Klipo. Nah, berbagai di situ sudah menggantikan kata-kata benda-benda yang ada di kalimat utama itu. Berbagai yang mana? Ya, kendil, cobek, blenker, kuali, cuwo, dan wajan. Itulah maksudnya berbagai produk di situ. Jadi bisa kita persingkat, ya. Nah, itulah maksudnya. Nah, setelah kita paham, coba kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil yang sudah kita kerjakan. Ya, paragraf 1, 2, 3, dan 4.
Nah, seperti inilah yang Pak Guru harapkan kalau anak-anak kami membuat ide pokok dari teks bacaan, baik bacaan yang pendek maupun yang panjang. Ya. Jadi kebetulan teks bacaan kita pagi ini, semua kalimat utamanya itu diletakkan di awal paragraf. Ya, sudah bisa dibaca. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita, maka supaya nanti anak-anak kami bisa lebih paham, coba perhatikan layar anak-anak kami. Ada kegiatan 2 di sana, halaman 94-95 dari buku paket anak-anak kami. Ya, judulnya Gerabah Desa Banyumulek khas Pulau Lombok. Nah, latihan aja itu ya. Temukan pokok tiap-tiap paragraf. Ya, temukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Ya, kalau masih bingung, putar lagi penjelasan Pak Guru sebelumnya sehingga kamu bisa merasa lebih paham. Ya, jadi itu kegiatan hari ini. Dan yang terakhir Pak Guru tampilkan di sini contoh-contoh gambar gerabah. Kalau tadi sudah dengan penjelasan, nah bagaimana hasil olahan gerabah itu ya? Ingat gerabah itu dari tanah liat. Tadi menggunakan proses, ada yang dikeringkan dengan sinar matahari, ada yang dibakar. Nah, itulah hasilnya. Tanah liat itu dibentuk oleh para seniman sehingga menghasilkan gerabah yang indah. Nah, lihat kakak itu sedang belajar membuat peralatan rumah tangga ya, contohnya cangkir, piring tanah liat, ya, banyak sekali ragamnya di situ. Nah, itulah dia yang sedang kita bahas ini, gerabah ya. Nah, demikian saja anak-anak kita pertemuan hari ini. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini anak-anak kami mulai di Google lagi rasa hatinya belajar sehingga tetap semangat. Dan ingat, harus banyak membuka buku, harus aktif mencari informasi, karena bagaimanapun kami di sekolah, Bapak Ibu Guru, pasti terbatas mendampingi anak-anak kami, beda dengan kita duduk di ruang kelas dengan daring. Jadi semoga kita semua semangat dan tetap diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Salam, selamat pagi.